keempat adalah proses tentunya prioritas kita adalah proses P3K dari honorer menjadi P3K. Jadi kita bukan yang mengangkat secara massal, tapi kita memberikan kesempatan paling adil, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi ini sangat Pancasila, semuanya dapat kesempatan dan semuanya dapat beberapa kali kesempatan untuk mencapai mendapatkan status P3K. Dan Bapak Ibu mohon disadari bahwa gaji dan tunjangan P3K sama dengan PNS. Ya, ini yang juga selalu ada mispersepsi dari sisi gaji. Jadi uang diterima tiap bulan itu akan sama, golongan disamakan dengan PNS. Ya, bedanya cuma adalah statusnya, status kontrak, statusnya adalah pegawai pemerintah. Kami menyadari bahwa kekurangan guru ini menjadi isu yang kritis bukan hanya di Papua, di mana-mana di seluruh Indonesia, dan itulah makanya kita menyediakan berbagai macam alternatif kebijakan untuk bisa menutupi ini. Tapi ujung-ujungnya PPG kita juga harus bergerak untuk menciptakan guru-guru yang lebih baik lagi, sehingga guru-guru yang pensiun itu akan bisa terpenuhi. Kabar gembira mengenai P3K kan sebanyak yang bicara yang udah di atas umur 35. Itu kan dulu nggak bisa gabung PNS karena di atas 35. Sekarang karena P3K pengangkatan tahun ini, itu mereka juga bisa ikut tes. Jadi semua di atas 35 itu punya kesempatan yang sama gitu. Jadi saya suka selalu diminta, Mas Menteri, tolong dong diduluin yang di atas 35 sekarang. Saya langsung jawab, udah nggak perlu diduluin karena udah nggak ada antrean, semua bisa ngambil. Jadi semuanya tahun ini bisa ngambil gitu. Udah kita pastikan kapasitasnya. Kapasitas itu kayak sebesar UN kapasitasnya, jadi nggak mungkin kehabisan kapasitas gitu. Kita menggunakan fasilitas yang sama gitu. Sekali lagi saya mau bilang seperti yang Mas Iwan, saya senang banget bahwa ada kemauan untuk belajar, karena satu-satunya saya bisa mengetahui tanpa menginterview guru kalau dia guru yang baik apa tidak adalah guru yang selalu lapang, dia selalu haus dengan belajar yang baru. Itu udah saya tahu itu guru yang baik. Saya nggak harus ngetes macam-macam. Kalau guru itu secara mandiri mencari ilmu dari guru-guru lain, dari online dan lain-lain, itu biasanya udah mayoritas guru yang hebat. Mengenai yang semua kebutuhan Bu Kepsek, kebutuhan mengenai ruangan-ruangan di sini, nanti coba saya akan ajukan kepada Paut Dasmen ya. Kita bisa bantu apa dari sisi itu, dari sisi sarana prasarana seperti perpustakaan dan lain-lain. Akan kami usahakan, Bu. Ini dua hal yang cukup sedikit mencemaskan buat saya. Jadi ya, mungkin nggak usah dibahas sekarang, tapi harus ada resolusinya. Yang pertama adalah murid-murid nggak bisa dapat PIP. Ini saya kurang tahu nih gimana jawaban. Untuk yang SD, iya, karena nggak ada verifikasi. Iya, jadi mungkin mohon dari pihak provinsi melakukan verifikasi kalau bisa ya, kita bisa kolaborasi untuk menemukan solusinya, karena bahwa mereka tidak punya akses sama sekali ke PIP itu sangat mencemaskan. Untuk SD dan SMA itu segera kita tangani. Itu masalah administratif kan, Bu? Oke, itu harusnya tidak terjadi dan sebaiknya kita selesaikan. Kalau tadi yang saran yang sangat besar mengenai SLB di merger, itu adalah isu yang lumayan rumit dan kompleks, tapi akan menjadi salah satu masukan kita. Maksudnya SLB itu jangan dipisah-pisah, SD, SMA, SMK, tapi itu jadi masukan lah buat kita. Tapi itu suatu isu yang sangat rumit, sangat kompleks, karena ada dua tingkat ya, ada dua tingkat administrasi yang berbeda di situ, tapi akan menjadi masukan bagi kami gitu. Kedepannya mungkin itu yang dari jawaban dari saya. Apakah mau ditambahkan mungkin dari
dinas ataupun dari tim saya, ada yang mau ditambahkan poin-poin sebelum saya bicara? Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan, yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wakil Bupati, dan para eselon 1 dan eselon 2 di lingkungan Menteri Pendidikan, kemudian staf khusus, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, Kepala LTMP, Bapak Ibu Kepala Sekolah, SMP yang sangat luar biasa. Ya, ada beberapa hal yang mungkin juga menjadi laporan kami kepada Pak Menteri, bahwa kami di Papua Barat itu ada 5 sekolah. Ada satu yang tidak bisa dibuka, gedungnya sudah siap oleh kabupaten waktu itu, tapi karena faktor guru tidak ada, yaitu ada di Raja Ampat. Gedungnya sudah ada, tapi karena faktor gurunya tidak ada, akhirnya kita tidak bisa lanjut. Karena memang ya guru sampai saat ini memang untuk masalah guru menjadi hal yang sangat luar biasa di kita di dunia pendidikan kali ini. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa jumlah PNS juga, PNS kita yang ada di Papua Barat ini dari 5 sekolah tadi itu kurang lebih ada 11. Sementara sisanya itu adalah honor semua. Honor semua. Jadi seperti apa tadi teman-teman sudah sampaikan. Kemudian juga masalah yang kami hadapi juga ada, mohon maaf ini Pak Menteri, kami juga harus menyampaikan sesuatu hal yang kami mengikuti, kadang peraturan ini berubah-berubah, itu yang kita di daerah agak susah untuk mengikuti. Saya mohon maaf Pak Menteri, saya hampir sudah 20 tahun ada di dunia pendidikan. Tadinya lama di Kabupaten Manokwari, kemudian baru 2019 kemarin, bulan pas tepatnya bulan 6, ke provinsi dan berhadapan dengan sebuah masalah yang sangat kompleks. Berhadapan dengan masalah yang sangat kompleks, dan di mana ada kebijakan-kebijakan yang berubah. Sementara kita di daerah ini belum melaksanakan sampai tuntas, sudah ada yang baru lagi. Akhirnya kita di daerah juga, mohon maaf, mungkin saya boleh berbicara ketika lain menteri, lain kebijakan. Ini yang kami di daerah merasakan betul. Kami di daerah merasakan betul bagaimana kami harus mengejar ketertinggalan kami dengan sisi yang demikian. Kemudian kami juga menjawab tadi Ibu sampaikan masalah SK. Saya mohon maaf, setelah saya ada di atas SK untuk mungkin ada Kabit GTK di sini, kami sudah tanda tangan berapa? Mungkin Ibu kurang komunikasi sehingga Ibu tidak tahu. Jadi untuk mengurus SNUPTK teman-teman LPMP ada. Selama saya tidak terlalu mempersulit karena itu memang haknya guru. Jadi GTK sudah mengeluarkan beberapa SK kolektif yang ada di SMA dan SMK dan saya sudah tanda tangan. Mungkin Ibu kurang memahami di situ. Terus tadi Pak Menteri juga menyampaikan untuk menggabungkan sebuah lembaga itu memang perlu aturan yang sangat panjang, tidak mudah untuk kita secepat yang kita bayangkan. Jadi itu. Jadi terima kasih dari beberapa hal yang tadi disampaikan, yang nanti menjadi pertanyaan untuk kami di pendidikan dengan pendidikan provinsi, kami akan melakukan itu. Saya sudah tangkap semua apa yang menjadi usulan dari teman-teman, terutama terkait dengan masalah pembayaran gaji yang harus dibedakan antara, boleh dikatakan yang senior dan junior. Nah ini juga memang aturan, kalau kita hanya mengenalnya adalah jasa. Mohon maaf saya bicara aturan. Aturan itu tidak ada senior junior, hanya berdasarkan golongan saja. SD, SMP, jadi kita tingkatkan pendidikan. Background pendidikannya yang menentukan. Kalau dia sarjana berarti honornya berapa. Kalau dia D3 honornya berapa. D2 berapa, SMA, SD itu beda-beda. Jadi itu aturan. Kita tidak bisa bergeser dari aturan. Jadi seperti itu. Jadi
saya sudah catat semua. Saya tidak mungkin akan menjawab semua pada saat ini karena Pak Menteri punya agenda hari ini. Juga masih ada lanjut dari sini, kita masih ada lanjut. Yang jelas adalah beliau sudah menjelaskan kepada kita apa yang nanti dari Kementerian tindak lanjuti, bahkan kami juga akan menindaklanjuti yang menjadi bagian dari kami di provinsi. Saya pikir itu saja. Terima kasih Pak Menteri, waktu saya kembalikan.